Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding, nungguin kamu lama, kakak. Dari tadi nungguin dari jam 8 sampai jam segini. Udahlah, langsung kakak aja lah, langsung kakak terangin. Nah, di sini ini di HD 785. Ini ada dua line ini ya, yang atas sama yang bawah. Kan ada dua itu. Supply pump ada dua, common rail ada dua. Nah, ini untuk yang kiri kanan, maka kakak terangin yang salah satu aja, yang atas ya. Nah, tadi kan kamu udah nyebutin satu-satu, mulai dari fuel tank sampai ke injektor nomor 8, balik lagi ke fuel tank. Nah, di sini komponen yang pertama ini nomor 5 ini kan fuel tank ini. Fuel tank ada breathernya. Nah, nanti kamu cari fuel tank ini, tankinya dia tipe yang apa, langsung aja lah. Pressurized dibatasi ya, dia bertekanan tapi dibatasi. Kenapa dibatasi? Ciri-cirinya apa? Karena ada breathernya di sana. Nomor 6 tuh breather. Nah, setelah dari fuel tank ya kemana? Kalau gambarnya kalau kayak gini kayaknya nggak bakal ngalir ini kalau kayak gini, karena nomor 4 itu valve, sedangkan dia dapat dari tangki itu dari tengah, ya kan? Kalau di bawah setengah berarti nggak ngalir itu, seharusnya salah ya, harusnya nggak di tengah kayak gitu, kurang turun harusnya lah. Nah, di situ line dari fuel tank masuk ke nomor 4 ini ya. Nah, ini 4 ini dia apa ini? Valve ini, valve untuk buka nutup kran. Nah, setelah dari sini dia masuk ke sini. Nomor 7 ini apa? Kakak lupa juga ini nomor 7 apa. Seharusnya kalau dari tangki dia ke ini ya, ke blok-blokan itu ya, ke pot itu ya. Nah, di blok nomor 7, blok-blokan tuh nomor 7. Nah, nanti yang kamu tadi bilangin kan, ke blok dulu. Seharusnya kenapa di unit itu nggak langsung ke blok? Karena dia tambahi, ada tambahan lagi rakor. Kalau sebenarnya nggak ada rakor, kalau yang ini yang sesuai di sini. Dia langsung ke mana? Ke blok dulu apa ke cooling pad? Ke engine controller. Ke blok dulu ya. Nah, setelah ke blok dia masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini apa? Water separator. Nomor 3 water separator. Setelah dari water separator, kemana dia nomor 2 ini? Ini kan kalau di sini kan ini supply pump satu kesatuan ini ya. Nomor 2 ini apa? Nomor 2 dia priming pump. Nah, jadi setelah dari sini, dari water separator, dia ke priming pump, terus ke feed pump. Di feed pump ini masih rendah ya. Di sini dia tipenya tipe trochoid. Nah, di pompa masih low pressure. Setelah itu dia kemana ke sini? Ke pre-filter ya. Nah, ke pre-filter ya. Ini nggak ada main filternya. Nah, setelah ke pre-filter, kayaknya nggak ada main filter dia. Tuh, oh, 1 fuel filter, yang 3 pre. Malah nggak ada water separator ya berarti sini. Nah, ulang, ketik water separator. Berarti tambahannya, berarti di unit itu ada water separator dan rakor tambahannya. Berarti setelah dari fuel tank ini, dia dari fuel tank ke valve, terus dia ke blok-blokan yang ada di tengah itu, yang di tengah-tengah antara steering silinder itu, tirut, terus ke pre-filter. Setelah ke pre, dia ke priming pump untuk yang meriming otomatis itu pakai elektrik. Nah, setelah itu dia ke feed pump, ke main filter, terus dia ke supply pump ini. Jadi ada 2. Ini kalau satu kesatuan kan namanya kan supply pump ini. Ini kalau yang ini feed pump, kalau yang ini sendiri dia supply pump atau high pressure pump. Nomor 10 supply pump, nomor 11-nya feed pump. Dia pompa, untuk memompa. Nah, nomor 11 ini untuk memompa.
ke sini ke main filter, balik lagi ke supply pump. Nah, di supply pump ini nanti dia akan pressure-nya akan tinggi. Nah, nanti ada komponen sendiri, nanti kita coba jelasin dikit-dikit. Di sini nanti pressure-nya tinggi karena dia melawan spring, ya. Melawan spring. Di sini nanti ada overflow valve di sini untuk membatasi tekanan. Ada overflow. Nah, setelah dia mampu melawan spring, maka pressure-nya dia menjadi tinggi. Dia menuju ke common rail. Nah, common rail ini baru di sini kan nanti ada beberapa piping yang ke silinder, ada 6. Baru nanti dia disuplai ke injektor. Nah, ini nyapainya kapan? Nyaplai ke injektornya ya tergantung dia nanti di sini ada yang di supply pump ini nanti ada J sensor. Dia untuk apa? Membaca silinder mana yang akan terjadi pembakaran, akan langkah kompresi. Maka di sini dibaca dari timingnya, ada G sensornya di sini. Nah, nanti dia ngasih sensingan ke sini, ke kameranya itu, ke engine-nya untuk membuka engine controller untuk membuka jalur yang ke silinder mana yang untuk diinjeksikan. Nah, setelah nanti ada fuel yang enggak semua kebakar, maka dia akan dikembalikan lagi ke fuel tank. Nah, di sini langsung ke fuel tank. Nah, kurang lebih seperti itu aja dia. Cuma balik-balik gitu aja. Cuma yang perlu kamu dalami kan harus tahu seperti kayak gini kan. Nah, ini kan ada feed pump. Nah, dia bentuknya kayak trocoid ini. Dari atas ya. Nah, dari sini aja. Nah, fuel supply pump. Kalau satu kesatuan ini namanya fuel supply pump. Di fuel supply pump nanti ada beberapa komponen. Nah, di sini dia ada priming pump manual. Kalau kamu pernah di grader, pernah melihat ini ada di grader ini dipasang. Cuma kalau di HD nggak dipasang. Kenapa? Karena ada priming pump yang elektrik, jadi nggak mungkin dipasang buat apa juga. Cuma ketika di lapangan priming pumpnya mati dan terjadi anginan, ya ini harus dipasang. Minjem punya grader atau ngorder di UT ada. Nah, ini supply pump. Nah, dia di sini ada high pressure pump 1 2, ada yang feed pumpnya di sini. Nah, di sini dia ada 2 ini. Ini ada nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 yang depan, yang depan sini dia hubungannya sama flywheel. Ini ada camshaftnya itu. Ada yang depan. Yang depan ini dia untuk silinder 135, yang 2 ini dia untuk yang genap 246. Nah, ini ada J sensor di sini. Nah, nanti ada dia ini kan nanti berputar ini drive shaft-nya. Nah, dia nanti di sini dia membaca kira-kira silinder berapa yang perlu diinjeksikan untuk disuplai fuel. Bentar, pakai yang gambar ini aja biar enak jelasinya. Nah, dia kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini. Dia kayak gini aja, buka nut. Dia ketika belum dibuka belum dapatkan sensingan, ini kan plunger di mana ini? Supply pump. Nah, ini dia di dalamnya kayak gini. Jadi dia ketika ini belum dapat sensingan dari gen sensornya tadi, maka dia nggak bakal ketarik magnetnya. Jadi ketika controller mengalirkan arus ke PVC dengan valve waktu timing yang disesuaikan dengan jumlah fuel yang diinginkan, maka ini dia ketika ini dapat arus, ini kan ada plunger ini, ketika dia dapat arus otomatis dia ketarik ke atas. Nah, ke atas dia menutup saluran yang ke return ke tangki. Jadi ketika dia ketutup kayak gini, nah dia kan melawan spring ini. Nah, inilah yang menjadikan pressure-nya itu naik.
Yang dari feed pump tadi cuma berapa, jadi 100 berapa MPa. Nah kayak gini sensingan springnya ini. Udah kayak gini aja sih. Nah ini overflow ini untuk membatasi tekanan ketika berlebihan. Tuh kayak gini. Nah ini di berapa cc. Udah gitu aja, nggak ada yang susah. Nah ini di common railnya. Nah ini untuk head pressure pump yang nomor 1 yang depan, ini untuk yang belakang. Ini ada pressure limiter untuk batasi pressurnya. Nah ini yang sensor common rail itu yang sering kita lihat di monitor panel. Nah ini flow damper valve. Flow damper valve ini mana? Dia ada di ini, yang pucuk-pucuk ini namanya flow damper valve ini. Tuh. Nah, jadi ketika ada pressure tadi dari PVC kan dia misal ini di silinder nomor 1 butuh fuel, maka dia mendorong, tadi kan dari PVC udah keluar itu mendorong spring, maka fuel ke sini. Nah ini sampai berapa quantity di dalam ruang bakar dia berdasarkan ini bol. Jadi ketika bolnya ini kedorong kan fuel kan otomatis ikut juga masuk. Nah ketika dia udah sampai full mentok sini, ya udah berarti fuelnya nggak kesupply, udah selesai. Jadi banyaknya langkah bolnya itu tadi ketutup, udah kurang lebih seperti itu aja fuel system. Nggak mungkin lah kamu ditanya sampai ke sistem elektriknya, paling cuma mekanikernya aja. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.